Sorry Bapak, jemaah ya Pak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika innaka anta khairul fatihin. Jamaah surah Babul Jannah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Dan juga warga komplek Dinasti Indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya dan berikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Ini mohon maaf 2 pekan tidak sempat. Ada tugas di MTQ ya, tingkat provinsi di Kabupaten Landak ya, untuk mensyiarkan Al-Quran di bumi kota Intan. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini kita bahas masalah fikih yang sebelumnya kita bahas tafsir Al-Quran. Kali ini kita membahas tentang sunanus shalah al-kharijah anha. Ya, sunat salat yang di luar di waktu salat. Artinya beberapa hal disunatkan sebelum kita melaksanakan salat. Kalau yang sebelumnya ini kan kita membahas panjang lebar tentang masalah makruh. Makruh itu lawannya sunat. Nah, sunat yang dibahas ini adalah sunat yang sebelum kita melaksanakan salat. Lis-salati sunanun qablaha. Jadi ada beberapa sunat ya yang dianjurkan di dalam agama sebagaimana yang disabdakan dan diperhatikan oleh Rasulullah SAW sebelum kita laksanakan salat. Di antaranya adalah kal istiaki. Ya, istiaki ini apa namanya ini? Siwak. Ya, siwak. Kalau bahasa Indonesianya sikat gigi. Ya, ini sunat yang sangat penting ya. Baik ketika sedang hendak melaksanakan salat, termasuk ketika mau wudu. Ya, mau wudu. Ya, hadisnya ini masuk kategori mutawatir. Karena memang Rasulullah SAW dalam praktik kehidupannya sampai beliau wafat, menjelang wafatnya itu masih menyempatkan diri minta bantu kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW, ketika di sampingnya karena beliau sudah tidak bisa bergerak menjelang wafatnya. Beliau melihat ada ponakannya Aisyah namanya Abdurrahman lagi sedang siwak. Itu matanya melirik. Nah, jadi oleh Aisyah yang sangat cerdas sudah ngerti, oh berarti ingin itu. Jadi dipinjamkanlah, minta izin dipinjamkan. Lalu dibantu siwakan. Nah, jadi itu menunjukkan sesuatu yang sangat ya, baik mau wudu, mau salat, kalau dia mau salat ya. Apalagi bangun pagi, begitu kita bangun, lalu kalau bangun tengah malam ya tetap menggunakan siwak. Yang kedua adalah sunatkan azan. Yang ketiga adalah iqamah. Ya, itu udah pastilah ya. Nah, secara khusus yang mau dibahas ini adalah sutrah. Ya, sutrah semacam apa ya, pembatas, pelindung ya, pembatas atau pelindung ya, pembatas. Sutra ini
ya itu melindungi. Akhir-akhir ini dalam beberapa waktu terakhir ini di Pontianak khususnya itu di beberapa tempat di masjid itu udah banyak itu papan-papan potongan sepotong-sepotong itu, dan memang kayaknya dibuat secara bagus dan itu dijadikan semacam sutra. Cuma juga itu sunat, tapi tidak juga berlebihan seolah-olah salat orang tidak sah kalau tidak ada sutrahnya. Ada satu kejadian di kota Pontianak ini, itu berkelahi di masjid hanya gara-gara itu sutra, itu papan-papan itu, ya. Karena pengurus masjid kan banyak. Nah setelah dipakai itu kan mungkin tidak dirapikan. Jadi oleh pengurus masjid ini melihatnya ini apa ya? Jadi setiap itu dia ini diambil lagi dia. Akhirnya karena jengkel, akhirnya itu papan-papan itulah itu dilemparkan tuh. Jadi saling melempar dalam masjid. Nah ini apa ya, menjadi kurang bagus. Yang sebenarnya itu kelengkapan ya untuk menambah kesunahan, menambah nilai dari ibadah salat. Tapi jangan juga berlebihan ya sampai berkelahi. Nah itu menjadi tidak bagus. Nah, jadi yang dimaksud dengan sutra adalah hiya ma yaj'aluhu al-musalli amamahu. Nah, ini liman al-mururi baina yadayhi. Jadi sutra ini adalah sesuatu yang dijadikan oleh orang yang salat yang ada amamahu di depannya. Jadi apa saja yang ditaruh di depan orang yang sedang salat untuk menghalangi orang-orang yang mau lewat ya di depannya itu. Jadi apa saja, nah, itu namanya sutra. Ya, sutra. Ia sunnatun masyru'atun. Ya, ini adalah sunat yang disyariatkan di dalam agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila ada salah seorang di antara kalian salat, fal yusalli ila sutratin. Nah, itu. Maka salatlah yang menghadap ke sutra itu. Ya, sutranya itu, pelindung tadi itu. Ya. Wal yaduna minha, dan hendaklah agak mendekat. Jadi kalau misalnya di sini salatnya sutranya salat itu terlalu jauh juga gitu. Jadi hendaklah mendekat. Wala yada ahadan bim yamurru baina yadayhi. Jangan biarkan seseorang melewati antara orang yang sedang salat dengan sutra yang ia pasang. Fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitanun. Ya. Apabila ada seseorang yang lewat di depan orang yang sedang salat itu, ya falyuqatilu, maka bunuhlah dia, fa innahu syaitan, karena itu adalah syaitan. Ya, hati-hati memahami hadis ini. Karena itu tadi bisa berkelahi, ini sampai membunuh. Ini membunuh dalam pengertian yang sangat penting, maksudnya itu saking anunya itu sampai disuruh bunuh, karena itu adalah syaitan. Ya, artinya mengganggu, ya, mengganggu orang yang sedang salat. Jangan pula karena ini boleh dibunuh ini berdasarkan hadis Nabi. Jadi gini, ada memang beberapa hadis yang dipahami bukan dalam pengertian sampai sebagaimana tertulis. Karena Nabi itu bersabda, itu bisa disebabkan oleh karena situasi kondisi pada saat itu, ya, menunjukkan sesuatu sangat penting, ya. Sama dengan ini, ada hadis begini, ya, membaddala dinahu faqtuluhu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengganti agamanya, maksudnya itu siapa yang murtad, bunuhlah dia.
Gitu. Jadi kalau ada orang yang pindah agama dibunuh, wah itu rusak kerukunan umat beragama. Padahal memeluk agama itu la ikraha fid din, tidak boleh memaksa seseorang. Gitu. Jadi ini hadis diucapkan oleh Nabi ada kaitannya dengan politik, ada kaitannya dengan politik. Jadi melihat situasi kondisi sosial, budaya sosial politik pada zaman Nabi hidup dan pada zaman Nabi bersabda itu penting dipahami supaya ngerti, oh ini loh maksudnya Nabi. Jadi ada hadis yang diucapkan itu terkait dengan situasional ya. Jadi membunuh di situ yang dimaksud oleh Nabi adalah orang yang murtad lalu kemudian yang bersangkutan ini kembali kepada kaumnya, kembali kepada komunitasnya untuk memprovokasi mereka memberontak kepada Nabi. Jadi dia galang kekuatan politik. Karena Nabi SAW selain sebagai Rasulullah, beliau juga sebagai kepala negara di Madinah. Jadi kalau memberontak kepada Rasulullah sama dengan memberontak kepada kepala negara. Nah itu. Dan konteks seperti itulah maka Nabi perintahkan bunuh dia. Itu. Maka itu pemberontak bugot namanya dalam hukum fikih, itu haram luar biasa dan boleh karena merusak negara artinya merusak tatanan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Itu. Jadi kalau kita ya petugas aparat keamanan ya ngambil tindakan tegas kepada satu orang yang dianggap memberontak kepada negara itu dibolehkan. Nah, jadi begitu juga di sini. Masa gara-gara orang lewat di depan sholat jadi bunuh? Ya, kan tidak sekejam itu. Ya, maksudnya itu begitu pentingnya supaya tidak dilanggar. Ya, jadi kalau dipasang di sini nih. Misalnya di sini nih kan begini kadang nih ini. Nah, jadi tidak boleh nih supaya lewatnya di sini. Itu maksudnya ya. Apalagi konteksnya pada zaman Nabi, ya mana ada masjid. Masjid itu cuma satu di Madinah aja. Setelah itu orang sholat di padang pasir, orang sholat di lapangan terbuka di mana orang bisa lewat begitu saja. Jadi itu. Yang kedua, ya memang pada zaman awal-awal perjuangan Islam mendirikan sholat itu sudah sangat luar biasa ya, apalagi di waktu di Mekah. Tapi ini sih masih di Madinah ya konteksnya. Walaysat wajibatan bittifaqil fuqaha. Ya, jadi sepakat para ulama fikih bahwa memasang sutra bagi orang yang sedang sholat di depannya itu adalah bukan wajib ya, tapi hanya sunnah. Di annal amra bittikhadiha ya lil mandubi lin nadbi, karena perintah untuk memasang sutra di depan orang yang sedang sholat itu adalah perintah sunnah ya, bukan perintah wajib ya. Kenapa? Karena itulah yang disini ya mim ademiha betulan, karena tidak ada ulama yang berpendapat bahwa ketika orang sholat lalu kemudian tidak memasang sutra di depannya sholatnya batal gitu. Ya walaysat syaratan bis shalah, tidak ada, bukan syarat sahnya salat ya, sehingga ketika orang salat tidak ada sutranya itu tidak mempengaruhi sah dan tidak, hanya menambah ya kesempurnaan karena nanti ada tujuannya, hikmahnya ya. Wa li'adam iltizami salaf ittikhad, karena memang ulama-ulama salaf terdahulu juga tidak ada yang sampai mewajibkan ya, tidak ada yang mewajibkan itu ya. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah shalla fi fada'il laisa baina yadai syai'un. Ini rawahu Bukhari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat fi fada. Fada itu artinya lapangan yang luas, ya kayak lapangan bola ya. Ya karena daerah-daerah Timur Tengah seperti itu lah. Jadi tidak banyak gedung seperti saat ini. Nah, laisa baina yadai syai'un, di depan beliau tidak ada sesuatu sama sekali. Nah, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya bahwa kalau memang wajib maka Nabi tidak mungkin melaksanakan sholat tanpa ada sutra.
Tapi ternyata dalam kehidupan beliau pernah Nabi sholat tanpa ada sutrah di depannya, tanpa ada sesuatu ya, baik karena tongkat, kayu-kayu atau apapun namanya. Jadi ada pernah dan biasa melakukan dan beliau merintahkan. Jadi sekali lagi itu punya sunnah. Wa hikmatuha, adapun hikmahnya diperintahkan oleh agama ini adalah ya mururi amamal musalli baina yadai. Pertama memang hanya ya untuk ya menghindari ya mencegah jangan sampai ada orang lewat di depannya. Itu tujuan utamanya itu. Makanya nanti ini ada diskusi di kalangan para ulama bahwa karena memang illatnya hanya itu, maka ya ketika kita sholat di tempat yang kita yakini bahwa tidak akan mungkin pernah ada orang lewat di situ karena orang sudah tahu, itu tidak perlu lagi. Itu nanti ada penjelasannya ini ya, penjelasannya ya. Jadi pertama kenapa diperintahkan yaitu untuk ya, menjaga ya, mencegah orang lewat di depan orang yang sedang sholat. Yang kedua, dengan adanya itu memang yakta khusyuk. Jadi karena kalau ada orang lewat di depan kita, itu akan bisa memutus, mengganggu kehusyuan orang yang sedang sholat. Maka dengan adanya itu, maka yang menghindari orang supaya kita bisa lebih khusyuk. Utangkilul musalli ya min hasri tafkirihi fi shalah. Yang kedua juga mendorong orang lebih konsentrasi. Jadi bisa lebih fokus untuk bisa khusyuk. Karena kalau di depannya tidak ada apa-apa, nanti pandangannya bisa lewat dari situ tuh. Makanya itu kalau misalnya kita di masjid atau di rumah, ya sholat di belakang tembok. Ini kan tembok ini. Jadi inilah sutrahnya ini. Kalau sholat sendirian, ya. Tapi kalau sholat berjamaah, ya imam, ya inilah sutranya. Nah, sutranya imam itulah kemudian menjadi sutrah bagi makmum-makmum yang ada di belakangnya, ya, atau di tiang supaya itu tadi itu menghindari. Ya, itu salah satu di antara hikmahnya. Ya, tapi bagi orang yang terbiasa, karena memang kita disunahkan sholatnya itu pandangannya itu, ini sunat dalam sholat, pandangan mata kita ketika sedang sholat itu adalah tempat di mana kita sujud. Jadi kalau sujudnya sampai, kalau ada sajadahnya sepanjang ini, ya tempat sujudnya ini, itulah pandangan mata itu ke bawah itu. Sehingga ini untuk mengurangi mata kemana-mana, itu untuk menjaga kehusyuan. Jadi mata ke sini, ya mata ke sini, tapi hati itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga menghindari adam istirsalihi bin nazir ila asya, untuk menghindari mata ini, ya, waqafa basarahu amma wara'ahu ya sitrat li alla yafutu khusyu'ah. Jadi sekali lagi untuk menghindari supaya pandangan matanya itu tidak terlalu bebas kemana-mana, maka dengan adanya sutra itu bisa membatasi terutama pandangannya ya di belakang sutra itu. Nah, yang berikutnya adalah arahu al-fuqaha fi sutra. Nah, pandangan para ulama fikih mengenai sutra ini memang terjadi perbedaan ya. Lil fuqaha ra'yani fi ittikhadhiha. Jadi secara umum para ahli fikih ada dua pandangannya mengenai memasang sutra di depan orang yang sedang salat. Pertama, ada yang berpendapat secara mutlak ya, secara mutlak. Pokoknya ada tujuannya tercapai atau tidak, pokoknya harus ada sutra. Nah, itu namanya mutlak. Itu secara mutlak namanya. Au fi halati hasyati murur. Jadi yang kedua, ada ulama berpendapat disunatkannya itu hanya pada saat ketika kita khawatir ada orang yang lewat nanti di depan kita pada waktu sedang sholat. Nah itu. Nah inilah yang kemudian nanti ini merasa bahwa ketika tidak ada kekhawatiran
akan ada orang lewat di depan kita karena semua orang di sini ngerti. Apalagi ini karpet, ini kan sajadah yang dalam bentuk yang panjang sambung menyambung. Jadi ini pengganti sajadah. Ya, tapi kalaupun ditaruh sajadah di atasnya, sajadah itulah jadi sutra. Karena tidak mungkin ada orang mau injak sutra kita, sajadah kita, tidak mungkin. Nah, orang yang melihat hukum seperti ini maka tidak menjadi sesuatu yang disunatkan lagi. Karena memang disunatkannya itu karena ada ilatnya. Itu. Ya, beda kalau yang tadi secara mutlak. Ya, ada ilatnya atau tidak, pokoknya diperintahkan oleh hadis, laksanakan saja, sudah, titik. Gitu. Ya, jadi ini ada dua pandangan. Yang paling bagus adalah ya saling menghormati perbedaan, jangan berkelahi. Kalau yang merasa aman dan nyaman, merasa sholatnya lebih kalau dia pasang silakan. Ya, tapi bagi orang yang mungkin berpandangan seperti ini, tidak ada juga orang yang ganggu karena saya sudah punya sajadah, sudah ada ini pembatas garis-garis itu, ya udah, jangan usah diganggu, jangan berkelahi. Ya. Apalagi kalau orang sedang sholat, karena sudah pada sajadah, yang tadinya lagi khusyuk, tiba-tiba kita lihat, wah ini orang menyalahi sunnah, lalu kita pasang, malah justru terganggu karena dia sudah sedang sholat. Gitu. Kecuali kalau belum sholat, bang, ini bagusnya mungkin kalau kita gitu. Tapi kalau sudah sedang sholat, lagi asyik tuh, tiba-tiba kita pasangnya depannya, akhirnya menjadi terganggu. Itu. Jadi justru kita memasangi ketika orang yang sedang sholat malah memutus kehusyuannya, itu malah tambah kurang bagus. Jadi itu. Faqala al-Malikiyah wal Hanafiyah, dalam pandangan ulama Imam Malik dan juga Imam mazhab Abu Hanifah, as-sutratu fil fardi awil nafli manduba. Jadi memasang sutra pada waktu sedang sholat yang wajib ataupun sholat sunat tetap disunatkan. Kepada siapa? Satu, lil imam wal mumparidi. Disunatkan bagi seorang imam dan mumfarid. Artinya mumfarid itu orang yang tidak sholat berjamaah atau sendirian. Ya, untuk apa? Ini in khasyiya murur ahadin baina yadayhima fi mahalli sujudihima faqat. Nah. Jadi disunatkan untuk apa? Karena kenapa? In khasya, kalau ya imam atau kita sholat sendirian itu ada rasa khawatir, ya, rasa takut, ya. Jangan sampai ada orang yang lewat di depannya tempat dia sujud. Itu aja. Nah, itu. Ini dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Abu Hanifah. Wa amal ma'mum fasitratul imam sitratul lahu. Ya, bagi makmum, ya sutranya imam, ya itulah sutranya makmum juga. Jadi jangan sampai semua makmum pakai semua. Rame itu. Ya. Ya, jadi hanya imam saja, imam. Tapi kalau salat sendirian, misalnya salat sunat rawatib, nah itu boleh ya. Nah, kalau tidak ada, cari ya tiang-tiang masjid, salatnya di tiangnya. Ya, atau ada benda, nanti ada bentuk-bentuknya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Udah. Ya, li'annahu alaihi salatu wassalam shalla bi batahi Makkah ila unzatin wa lam yakul lil qaumi sutrah. Jadi Nabi SAW ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Juhaifah. Pernah Nabi SAW salat ya di sebuah tanah lapang di Mekah. Nah, beliau memasang ada semacam kayu di depan Nabi itu. Tapi orang-orang di belakangnya itu tidak ada satupun memasang. Nah, itulah dalilnya bahwa ketika seorang imam di depannya ada sutra, maka makmumnya itu tidak perlu karena sutranya imam itulah sutranya makmum. Ya. Wala ba'sa bitarki sutra idza amina al-musalli al-murur. Ya. Tidak apa-apa meninggalkan tanpa ada sutra apabila merasa aman bagi seorang yang sholat tidak ada orang lewat di depannya. Nah, itu. Ya, jadi tidak apa-apa meninggalkan sutra atau tidak memasang sutra. Kalau orang yang sedang sholat itu merasa aman bahwa tidak akan pernah ada orang lewat di depan saya tempat saya sujud itu. Ya, ya walam yaji at-tarif.
Nah, cuma begini, yang biasa orang kita khawatir lewat itu kalau kita sholat di depan pintu, nah itu jangan. Jadi misalnya nih contohnya, ini kan ini pintunya, sholat sunatnya di mana? Di situ. Jadi bagaimana orang tidak lewat? Ah itu kalau itu tuh harus pasang tuh, harus pasang itu. Jadi caranya gimana? Belakangi pintu supaya orang lewat di belakang kita. Itu jangan, terutama sholat Jumat nih. Ya, jadi ini bagi kita kalau datang ke sholat Jumat, ya biasa kan sholat Jumat ini kan semua pintu masjid dibuka tuh, belakang dua, samping kiri kanan buka semua. Ya, kan ada orang banyak itu biasa tidak mau merapat ke depan, selalu minggir cari posisi supaya cepat keluarnya. Tapi jangan pula pas pintu di depan kita itu ada pintu, belakangnya pintu. Karena itu tadi. Nah, kan dalam posisi begitu tuh itu harus ya untuk menjaga itu. Ya begitu juga. Apalagi kalau di tanah lapang ini ya ya gitu ya. Fal mustahabu liman shalla bis sahwa'i as-sutra ya ayam sima baina yadahi ya audan au yada asyan. Nah, disunatkan bagi orang yang sholat di padang pasir ya menancapkan di depannya itu ya tongkat kayu. Ya, jadi pokoknya apa aja yang bisa menjadi alat itu, terutama di lapangan ya. Wa qala Syafi'i wal Hanabilah, kalau dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad ibnu Hanbal, yustahabbu lil musalli ay yusalli ila sutratin sawa'un akana fi masjidin aw am baitin. Ya, jadi orang yang sedang sholat disunatkan baginya untuk memasang sutra, untuk menghadap ke sutra itu, baik di dalam masjid ataupun di rumahnya. Ya, fa yusalli ila haitin aw sariyatin ya'mud am fi wada'in. Ya, jadi kalau di masjid ya itu tadi itu salat di depan tembok, atau kalau di rumah atau di depan tiang ya, ya atau ya kalau misalnya di padang pasir fa yusalli ila sya'ir sakhisin baina yadahi ka'asan ya magruza ya tongkat dipasang itu. Ya, biasa zaman Nabi kan itu padang pasir. Ya, bahkan kalau ada orang temannya yang tidak sholat taruh aja di situ. Nah, bahkan ini ada nih al-ardil al-ba'ir. Al-ba'ir ini yang semacam keledai itu ya. Jadi onta, yang kecil dari onta itu biasa tunggangan itu dipakai. Itu diparkir di situ tuh. Nah, itulah di belakang itu dia sholat. Ya, rahlihi indal Hanabilah. Dalam mazhab Ahmad ibnu Hanbal boleh. Jadi kendaraan kalau sekarang sih motor boleh, sepeda taruh di situ tuh. Ya, kalau dulu kan tunggangan pada masa-masa awal perjuangan Islam, maksudnya pada zaman Nabi itu yang dipakai kendaraan itulah macam keledai atau onta, nah itu jadikan semacam pelindung supaya orang tidak lewat di situ. Ya, fa'ilam yajid hatta khattan qibalata. Kalau tidak ada mendapatkan benda seperti itu, tidak ada kayu, tidak ada tongkat, tidak ada orang, tidak ada kendaraannya, ya cukup garis aja, gitu. Pakai garis. Nah itu kalau garis itu, ini kan semacam itu. Nah, itu boleh pakai garis. Ya, ini basata musalla kasajadatin kama zakara Syafi'i. Jadi atau membentangkan sesuatu tempat di mana kita sholat, ya seperti sajadah itu boleh. Maka dengan adanya sajadah itu sudah masuk itu. Ya, jadi jangan misalnya orang sudah pakai sajadah masih dicarikan layu kayu-kayu itu, itu ya. Ya, tapi kalau orang mau merasa nyaman, walaupun ada sajadahnya, walaupun sajadah-sajadah kecil-kecil itu ya kan, ada sajadah pendek-pendek itu, udah ada sajadahnya, tempat dia sujudnya itulah menjadi sutrahnya. Ya, tapi kalau merasanya pasang lagi. Tapi ketika ada orang salat sudah pakai sajadah, lalu kemudian kita meyakini, wah ini orangnya tidak sesuai sunnah, nah, lalu kita pasang ya, jangan juga, karena nanti menjadi, apalagi kalau sudah sedang salat. Ya, itulah penjelasan dalam para ulama ya. Salah satu di antara hadisnya ini wa daliluhum hadis Abi Juhaifah. Hadis yang bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abi Juhaifah, dalam hadis riwayat muttafaq alaih, sepakati oleh Bukhari dan Muslim.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rakas lahu al-unza. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan ya semacam kayu itu. Fataqaddama wa shalla. Lalu beliau ya maju menghadap dan salat duhur mendekati kayu itu. Jadi tancapkan itu dia naik, baru beliau mendekati itu dan salat duhur 2 rakaat. Ya, kenapa 2 rakaat? Karena beliau musafir, ya kan lewat padang pasir. Ya, yamurru baina yadahi al-himar wal kalbu la yamna'u. Nah, ketika beliau sudah menancapkan di situ, lalu ada himar yang di apa itu tadi itu keledai lewat, bahkan ada anjing, beliau tidak mencegahnya. Kenapa? Karena dia lewat di luar dari tongkatnya. Jadi kayu yang dia pasang di sini, Nabi sholatnya di sini, orang lewat di sini, itu Nabi tidak mencegah. Tapi kalau di sini, itu wajib dicegah, di stop. Itu bedanya. Jadi memang tujuannya seperti itu supaya kita tidak. Apalagi tempat sujud. Apalagi kalau saudara sajadah, mana orang berani? Itu kurang ajar lah itu. Kalau orang injak sajadah di depan orang, itu ya. Jadi wa haditsu Talha bin Ubaidillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla akhar ar-rih falyusalli wa la yubali man marra wara dzalik. Ya, ini hadis riwayat muttafaq alaih akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apabila salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah meletakkan tadi itu di depannya salat, ya seperti ada semacam kayu-kayu apa ini dari yang dipakai kendaraan itu. Ini sepanjang, katakanlah sepanjang ekornya, entah itu ya kayak tongkat begitu ya dari pasang. Falyusalli, maka adalah salat telah di sini. Tapi wala yubali mamarra wara. Jadi ketika ada orang lewat di luar dari itu, ya enggak usah dipedulikan. Ya, enggak usah dipedulikan karena memang kalau Anda pedulikan, Anda menjadi tidak khusyuk. Nah, itu jadi seperti itu. Ya. Wasitratul imam, ini tadi sudah nih. Sitratul liman khalafa bittiba. Jadi sutranya imam, sutra juga menjadi sutra bagi orang-orang di belakangnya. Ya. Ya, saya kira ini bagian-bagian dari hal yang disunatkan ya di dalam sholat. Sekali lagi masalah bentuknya itu macam-macam ya, bisa kalau sekarang kan sudah dimodifikasi lebih bagus karena memang dibuat dengan sangat bagus ya, itu boleh ya. Tapi kalau orang sudah pakai sajadah, kalau dalam pandangan sebagai ulama itu sudah masuk kategori sebagai sutrah ya. Sekali lagi bagian dari sunat ini untuk menambah ya keutamaan dan kelebihan sholat kita, terutama imam dan juga orang yang sholat sendirian, baik sholat fardu ataupun sunat ya. Ya, saya kira ini sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sutra itu nggak ada batasan ini aja. Ya.